Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 19 dan 20. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 19 dan 20. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 19 dan 20. Umat Tuhan dikuduskan. Sahabat KKS, dikuduskan artinya dipisahkan supaya menjadi milik Tuhan. Mari kita simak Imamat 20 ayat 24 dan 26. Tetapi kepadamu Aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Apa saja kriteria yang menyebabkan seseorang menjadi tidak kudus? Dijelaskan dalam Imamat 16 sebagai berikut. Ada berhala dalam hidupnya. Contoh, hobi, pekerjaan, menyembah Allah asing, segala sesuatu yang lebih dipikirkan daripada Tuhan. Ayat 4. Tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat 5. Tidak berbagi kepada orang miskin. Ayat 10. Bersumpah dusta demi nama Tuhan. Ayat 12. Menahan upah harian. Ayat 13. Mengutuki orang buta. Ayat 14. Tidak adil. Ayat 15. Menyebar fitnah. Ayat 16. Membenci dalam hati, balas dendam. Ayat 17 dan 18. Makan darah atau hutang darah. Ayat 26. Ramalan telaah. Ayat 26. Tato. Ayat 28. Membiarkan perzinahan. Ayat 29. Bertanya kepada arwah dan peramal. Ayat 31. Tidak menghormati orang tua. Ayat 32. Bisnis curang. Ayat 35. Dalam Imamat 20 ditambahkan juga kriteria seseorang menjadi tidak kudus sebagai berikut. Menumbalkan anaknya. Ayat 2. Bertanya kepada arwah dan peramal. Ayat 6. Mengutuki ayah ibunya. Ayat 9. Berzinah selingkuh. Ayat 10. Sesama jenis, homo atau lesbi. Ayat 13. Berkelamin dengan binatang. Ayat 15. Menikah dengan saudaranya. Ayat 17-21. Dirasuk arwah. Ayat 27. Dalam perjanjian baru disederhanakan dengan hukum kasih. Kalau kita punya kasih, kita tidak akan melanggar ketetapan Tuhan, karena kita menghormati karya salib Kristus. Celakanya, banyak anak Tuhan sudah tidak punya rasa malu, menganggap remeh aturan-aturan yang sebenarnya berlaku universal, tidak hanya bagi umat Tuhan, tapi aturan ini berlaku bagi masyarakat umum. Bisnis curang, berzinah sudah dianggap lumrah.
mengutuki dianggap biasa. LGBT katanya mengikuti tren dan menghormati hak asasi. Dirasuk arwah itu tidak ada. Mana ada arwah? Arwah itu ya di Hades atau Firdaus. Baca Imamat 20 ayat 27. Dirasuk arwah itu ada. Bagi yang pelayanan pelepasan benar dan mata rohaninya terbuka, pasti paham ayat ini. Itulah poin-poin penting di Imamat 19-20. Simak 1 Petrus 1 ayat 14-16 dan 17. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.